warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tri Lestari, NPM 2011060418, kelas 4E Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika lingkungan guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain, atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan. Kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia, sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang bersifat antroposentris. Antroposentris ini adalah sebuah konsep dari etika lingkungan yang merupakan sebuah pandangan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya. Manusia menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Yang kedelapan, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi ini memiliki prinsip, yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan, dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang. Lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan komunitas yang lebih luas. Maksudnya adalah komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam. Secara umum, etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk, dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Yang keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Yang kelima, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang keenam, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, menghargai dan memelihara tata alam. Yang kedelapan, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Yang sembilan, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Ada beberapa teori etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme.
Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, yaitu nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan etika hanya berlaku bagi manusia. Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam. Yang kedua, biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak argumen antroposentrisme, karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan. Secara moral, berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Yang ketiga, ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang biotik dan abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Deep ekologi menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Yang keempat, zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Charles Bridge. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Yang kelima, hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam, respect for nature. Pada dasarnya, semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Yang ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Dalam diri manusia timbul perasaan solider, senasib sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang kelima, prinsip no harm. Terdapat kewajiban sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam, dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang limbah sembarangan. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia yang selaras dengan alam. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Yang kesembilan, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan perlu diupayakan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia karena krisis, persoalan ekologi dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah, yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diperlakukan dan dieksploitasi sekehendak kita. Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan membumi yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Pembangunan membumi dapat dikatakan identik dengan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan, yaitu yang pertama ada dasar pendekatan ekologis, mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan yang luas, di mana
Tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang akan memberi dampak yang tak dapat diperkirakan. Yang kedua, dasar pendekatan humanisme. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang ketiga, dasar pendekatan teologis, merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, yaitu bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban, awal adanya peradaban, dan sampai sekarang, pada saat peradaban itu menjadi modern dan semakin canggih, setelah didukung oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan tidak dapat semakin membaik, tetapi sebaliknya. Kekeringan dan kelaparan berawal dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengundulan hutan, erosi tanah yang meluas, dan kurangnya dukungan terhadap bidang pertanian. Bencana longsor, banjir, terjadi berbagai ledakan bom adalah beberapa contoh kelalaian manusia terhadap lingkungan. Sekecil apapun perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya harus segera diperbuat untuk bumi yang lebih baik. Bumi adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan diwariskan terhadap anak cucu kita sebagai generasi penerus pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Lingkungan hidup terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, fisik, seperti tanah, air, udara, dan biologis, tumbuhan, hewan, lingkungan buatan, sarana prasarana, dan lingkungan manusia, hubungan sesama manusia. Perilaku manusia terhadap lingkungan yang tepat antara lain tidak merusak tanah, tidak menggunakan air secara berlebih, tidak membuang sampah sembarangan dalam rangka usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidup. Telah banyak bermunculan perilaku nyata berupa gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup baik bersifat individu, kelompok, swasta, maupun pemerintah. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bentuk konkret yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Penerapan lingkungan hidup, sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain, yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan seperti menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah. Setiap orang tua memberi tanggung jawab kepada anak-anak secara rutin untuk merawatnya dengan menyiram dan memberi pupuk. Kemudian, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarang tempat. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Yang kedua, pada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket dan Jumat bersih. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Yang kedua, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih bisa diperbaharui. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.